Kalau kalian pernah mondok, kalian pasti tahu gimana rasanya rindu rumah saat sakit. Di saat teman-teman tidur nyenyak di asrama, tubuhmu menggigil sendiri di pojokan kamar. Bau obat gosok, suara jangkrik dari luar jendela, dan waktu yang terasa berjalan lambat. Tapi apa jadinya kalau saat kamu terjaga di malam hari, kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada? Cerita ini datang dari seorang santri bernama Yusuf. Bukan Yusuf yang ada di kisah Nabi, tapi anak biasa yang dirawat di pesantren tua di daerah Jombang. Malam itu, Yusuf sedang sakit keras. Tapi yang membuatnya tidak bisa tidur, bukan demamnya. Tapi sosok putih panjang berdiri diam di ujung lorong kamar mandi. Dan malam itu, hidup Yusuf berubah untuk selamanya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, angin malam menyelinap masuk lewat sela-sela jendela kayu tua yang tak lagi rapat. Di luar, suara serangga bersahut-sahutan, tapi di dalam asrama, semuanya sunyi. Yusuf, seorang santri kelas 2 aliyah, terbaring lemas di atas kasur tipis di pojok ruangan. Tubuhnya menggigil meski sudah berselimut sarung. Kepalanya panas, perutnya melilit. Ia sudah 2 hari tidak ikut ngaji, tidak juga ikut jamaah. Kata Ustadz, mungkin masuk angin atau kecapean. Tapi Yusuf merasa ini bukan sekadar sakit biasa. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu asrama sudah dimatikan sejak jam 10. Hanya lampu lorong menuju kamar mandi yang masih menyala, remang-remang, kuning, redup. Tiba-tiba, Yusuf mendengar suara samar. Hiks, hiks. Seperti suara tangisan. Lirih. Terputus-putus. Awalnya ia pikir mungkin ada temannya yang lagi sholat malam, atau mungkin mimpi buruk. Tapi suara itu berasal dari arah lorong kamar mandi. Yusuf memejamkan mata, mencoba mengabaikan. Tapi suara itu makin jelas, empun. Suara perempuan. Terlalu lirih untuk dipahami, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Yusuf perlahan membuka mata, menoleh ke arah lorong. Di ujung sana, samar-samar, ia melihat sosok putih berdiri. Tak bergerak. Tidak melangkah. Hanya berdiri diam. Yusuf menggenggam ujung sarungnya kuat-kuat. Astagfirullah, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi sosok itu tidak hilang. Sejak malam itu, Yusuf merasa tubuhnya semakin aneh. Sakit yang awalnya seperti masuk angin, kini berubah jadi rasa nyeri yang menjalar ke tulang. Bahkan untuk duduk saja rasanya berat. Tiap kali membuka mata, dunia terasa berputar. Tapi yang paling membuatnya takut adalah mimpi. Hampir tiap malam ia bermimpi berjalan sendirian di lorong pesantren. Lorong yang sama, dengan lampu kuning redup. Di ujung lorong, selalu ada perempuan berambut panjang, berdiri diam, membelakanginya. Saat Yusuf memanggil, perempuan itu perlahan menoleh, namun wajahnya selalu kabur, seperti tertutup kabut atau kabur oleh air mata. Pagi harinya, Yusuf selalu bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ustadz Harun, yang menjadi pembina asrama, datang menjenguk dengan wajah cemas. "Kamu mimpi buruk lagi, Yusuf?" Yusuf hanya mengangguk pelan. "Coba kamu zikir sebelum tidur, dan jangan tinggal sholat malam meski cuma sebentar. Setan paling senang mendekati hati yang kosong." Yusuf mengangguk lagi. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Karena malam berikutnya,
Bahkan tanpa tidur pun, ia melihat sosok itu lagi. Kali ini, berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Sore itu, hujan turun pelan di luar asrama. Air menetes dari genteng tua, menciptakan irama yang menenangkan, tapi tidak untuk Yusuf. Ia duduk bersandar di dinding, tubuhnya masih lemas. Wajahnya pucat, matanya sayu. Di depannya, Ustadz Harun duduk bersila. Pembina asrama itu membawa segelas air putih dan beberapa butir kurma. Minum ini dulu. Baca bismillah ya, nak. Yusuf meminum perlahan. Tenggorokannya kering seperti kertas. Setelah beberapa saat diam, Ustadz Harun bicara, nadanya pelan tapi dalam. Kamu tahu, Yusuf, tempat ini bukan hanya untuk belajar ilmu, tapi juga ujian hati. Yusuf mengangguk pelan. Kadang, makhluk yang datang ke kita bukan ingin menakuti, tapi mencari doa. Atau sedang terjebak dalam luka. Yusuf menoleh, perlahan. Matanya sedikit membelalak. Makhluk, seperti yang saya lihat di lorong itu, Ustadz, bisiknya. Ustadz Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Yusuf dengan mata yang lembut, namun penuh beban. Kalau kamu melihatnya lagi, jangan teriak. Jangan lari. Doakan. Bacakan Al-Fatihah. Kadang, doa santri yang ikhlas bisa jadi jembatan bagi mereka. Yusuf menunduk. Tapi di balik ketenangan Ustadz Harun, ada sesuatu yang terasa disembunyikan. Seperti luka lama yang belum sembuh. Malam kembali turun, lebih sunyi dari biasanya. Lampu lorong kamar mandi masih menyala seperti biasa, tapi kali ini, cahayanya terasa lebih redup, seperti tertutup kabut. Yusuf belum bisa tidur. Ia mencoba mengikuti nasihat Ustadz Harun, berwudu, berzikir, dan membaca ayat suci meski tubuhnya masih lemas. Ia duduk bersandar di dinding dekat tempat tidurnya, mengusap dada yang sesak. Saat itulah, dia mendengar langkah pelan. Krek-krek. Bukan dari dalam asrama, tapi dari lorong kamar mandi. Suara lantai semen yang diinjak, pelan, berat, menyeret. Yusuf menahan napas. Perlahan ia menoleh ke arah lorong. Di sana, berdiri. Sosok itu kali ini lebih dekat. Gaun putihnya terlihat jelas. Lusuh, basah, menjuntai. Rambut panjangnya menutupi wajah, namun tubuhnya menghadap ke arah Yusuf. Yusuf terdiam. Bibirnya bergetar membaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sosok itu tidak bergerak. Tapi lampu lorong di belakangnya berkedip pelan. Yusuf merasa tubuhnya berat, seperti diikat. Kepalanya mulai pusing. Matanya berkunang. Dan sebelum ia pingsan, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahnya. Yusuf terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi keningnya, padahal suhu udara di kamar masih sangat dingin. Teman-temannya masih tertidur pulas, tak satu pun yang bangun. Tapi Yusuf tahu, itu bukan mimpi. Sosok itu nyata. Ia menunjuk, seperti memanggil. Malam itu, Yusuf memberanikan diri. Dengan tubuh gemetar, ia duduk bersila, mengambil air wudhu dari kendi kecil di pojok kamar. Airnya dingin menusuk tulang. Tapi ia tetap melafalkan niat, lalu melanjutkan zikir seperti diajarkan Ustadz Harun. Perlahan, ia membaca ayat kursi. Suaranya pelan, gemetar.
Tapi ia ulangi terus. Saat itu, langkah itu terdengar lagi. Krek, krek. Yusuf menoleh. Sosok putih itu berdiri di lorong. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia seperti melayang, kaki tak menyentuh tanah. Wajahnya belum terlihat, hanya rambut panjang menutupi. Yusuf menggenggam sarungnya kuat-kuat, lalu berseru pelan, "Kalau kamu butuh doa, jangan ganggu. Aku akan bacakan." Sosok itu tiba-tiba menunduk. Dan dalam sekejap, hilang, seperti kabut tertiup angin. Tapi aroma itu tertinggal, harum melati, menusuk hidung, dan suara tangis lirih yang entah dari mana datangnya, masih terngiang sampai Yusuf menutup mata. Esok paginya, Yusuf duduk menyendiri di serambi masjid kecil pesantren. Tubuhnya masih lemah, tapi sinar mataharilah yang membantunya tetap sadar. Hatinya masih gelisah, tapi juga penasaran. Lalu datanglah Fikri, teman sekamar yang sejak awal tampak paling peduli. Ia duduk di sebelah Yusuf, menatap langit pagi yang berawan. "Kamu makin pucat, bro," ujar Fikri pelan. Yusuf menoleh dengan mata berat. "Fika boleh nanya nggak?" Lorong kamar mandi, emang dari dulu seserem itu?" Fikri diam cukup lama. Ia menghela napas, seperti menimbang sesuatu yang selama ini ditahan. "Kamu tahu nggak, 2 tahun lalu, ada santri namanya Amirah. Dia mondok di asrama putri yang dulu lokasinya di ujung lorong kamar mandi itu." Yusuf mengerutkan kening. "Amirah?" "Dia ditemukan meninggal di kamar mandi. Tengah malam. Katanya kepleset. Tapi banyak yang percaya dia bunuh diri." Yusuf menelan ludah, pelan. "Katanya sih, karena nggak tahan dibuli. Tapi entahlah, semua ditutup-tutupi. Setelah itu, asrama putri dipindah ke belakang, dan kamar mandi itu nggak pernah dibersihkan benar-benar. Cuma dipakai darurat." Yusuf menggigit bibir. Ingatannya langsung terlempar ke sosok perempuan yang berdiri di lorong. Rambut panjang. Gaun putih. Wajah tak terlihat, apakah itu Amirah? Malam itu, Yusuf tak bisa tidur. Bukan karena demamnya, tapi karena pikirannya terus memutar wajah yang tak pernah ia lihat, tapi ia rasakan. Amirah. Nama yang tak pernah disebut-sebut lagi di pesantren ini. Nama yang lenyap seperti sengaja dihapus dari sejarah. Yusuf duduk di atas sajadah. Tangannya gemetar, memegang selembar kertas lusuh dan sebuah pulpen pinjaman. Ia mulai menulis, "Assalamualaikum, Ibu. Maaf, aku belum bisa pulang. Aku sakit di sini, Bu. Tapi bukan cuma sakit badan. Hatiku juga aneh. Aku takut, Bu. Tapi aku nggak tahu harus cerita ke siapa." Air matanya jatuh membasahi kertas. "Bu, kalau aku nanti nggak bisa pulang, jangan nangis ya. Doain aku aja." Di sini dingin sekali. Yusuf melipat surat itu. Ia ingin menitipkannya ke Ustadz Harun besok pagi. Tapi begitu ia bangun keesokan harinya, surat itu basah. Bukan karena hujan. Bukan juga karena air. Tapi seperti kertas yang direndam dari dalam. Tulisan tinta luntur. Sudut kertas hancur. Yusuf diam. Menatapnya lama. Dan di pojok kertas, samar-samar, seperti ada bekas sidik jari kecil. Tapi bukan miliknya. Lalu, dari lorong kamar mandi,
terdengar suara gumaman. Pelan. Seperti bisikan doa yang terputus. Dan Yusuf sadar, ia tak sendirian di malam itu. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sesekali, mengguncang jendela tua asrama. Sebagian santri terbangun, sebagian lain tetap terlelap dalam dingin yang memeluk tulang. Yusuf menggigil di balik selimut tipisnya. Demamnya semakin tinggi. Seluruh tubuhnya seperti terbakar dari dalam, tapi tangannya tetap dingin membeku. Ia sudah tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan nyata. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan dari arah lorong kamar mandi. Pelan. Teratur. Menusuk ke dasar dada. Yusuf menoleh perlahan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi suara itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Ia ingin membangunkan Fikri yang tidur di sebelahnya. Tapi mulutnya terkunci. Suaranya tidak keluar. Matanya pun mulai buram. Dalam kepanikan, ia berusaha membaca ayat kursi. Namun di tengah-tengah bacaan, pikirannya seperti terputus. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, suaranya bergetar, napasnya sesak. Lalu, dari arah lorong, terlihat air mengalir ke dalam kamar asrama. Bukan air biasa, tapi merah. Seperti darah. Yusuf ingin menjerit, tapi tubuhnya sudah lemas. Dan di ujung lorong, muncul lagi sosok itu. Bukan berdiri kali ini, tapi merangkak. Mendekat. Pelan. Dengan tangan yang panjang, dan kepala yang menunduk ke tanah. Yusuf menutup mata. Mulutnya lirih berdoa. Ya Allah, kalau ini malam terakhirku, lindungi aku. Yusuf masih terbaring. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Tapi entah dari mana kekuatan itu datang, ia duduk perlahan, menatap sajadah yang tergulung di pojok kasur. Ia raih sajadah itu, lalu menggelarnya di atas lantai yang dingin. Bismillah, ucapnya, hampir tak terdengar. Ia tak sanggup berdiri. Maka ia sholat sambil duduk. Sujudnya berat. Tapi ia lakukan. Di tengah rasa sakit, panas, dan ketakutan, Yusuf bersujud. Dan saat dahinya menyentuh lantai, ia mendengar tangisan. Tapi kali ini, tangisan itu bukan dari lorong, tapi dari belakang punggungnya. Hiks, hiks. Suara itu terdengar sangat dekat. Lirih, seolah menahan sedih bertahun-tahun. Yusuf tetap bersujud. Dadanya bergetar. Tapi ia tetap membaca doa-doa yang ia hafal. Pelan, patah-patah. Ya Allah, kalau ini makhluk MU yang tersesat, tuntun dia, ampuni dia. Tangisan itu makin keras. Tapi bukan menakutkan, melainkan sedih. Dan tiba-tiba, ruangan terasa hangat. Aroma melati yang biasanya membuat Yusuf takut, kini terasa seperti kehadiran yang ingin didengar. Ingin dimengerti. Saat Yusuf duduk di antara dua sujud, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa berat, seperti menanggung duka yang bukan miliknya. Fajar menyingsing perlahan. Adzan subuh berkumandang dari masjid kecil pesantren, menggema lembut di antara kabut sisa hujan semalam. Para santri mulai bangun, satu persatu. Suara air wudhu, sandal berderit, dan lirih bacaan doa mengisi udara pagi. Tapi di pojok asrama, di kasur paling ujung, Yusuf masih terbaring. Fikri mendekat,
hendak membangunkannya. Tapi saat menyentuh bahu Yusuf, dingin, terlalu dingin. Yusuf? Tak ada sahutan. Beberapa ustadz datang. Santri berkumpul. Lalu terdengar isak dari beberapa teman terdekat. Yusuf telah pergi. Diam-diam, tenang, tanpa suara. Tapi wajahnya tersenyum. Tangannya masih menggenggam tasbih kecil, dan sajadahnya terlipat rapi di sebelahnya. Di saku baju Yusuf, ditemukan surat. Kertas yang sebelumnya rusak itu, kini kembali utuh. Tulisan tangan Yusuf terbaca jelas. "Bu, kalau aku nggak bisa pulang, jangan sedih ya. Di sini, aku sudah tenang. Dan aku nggak sendirian lagi." Beberapa hari setelah Yusuf dikuburkan, suasana pesantren berubah. Lorong kamar mandi itu sudah tak ada suara tangisan lagi. Tak ada bayangan putih, tak ada bau melati menyengat. Seorang santri baru bahkan pernah berkata, "Lorong ini sekarang sejuk ya, kayak ada yang jaga." Fikri hanya tersenyum pelan. Dalam hati, ia tahu, mungkin Yusuf telah menyelesaikan sesuatu yang belum selesai sejak lama. Dan mungkin, di lorong itu, kini ada doa yang selalu terlantun, meski tanpa suara. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam hidup ini, terkadang kita dipertemukan dengan luka, milik sendiri maupun orang, atau makhluk lain. Tapi keikhlasan, doa, dan keberanian menghadapi ketakutan, bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa seorang santri. Bahkan ketika tubuhnya lemah, hatinya bisa jadi penuntun bagi jiwa yang tersesat. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.